mencuri. Sungguh satu kesempatan yang indah kita dapat bersama-sama memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya, beribadah bersama-sama. Sore ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama membaca dari Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Saya undang saudara membaca ayat kedua. Dan demikian silih berganti kita membaca dari ayat pertama sampai ayat ke-9. Dan ayat yang terakhir, ayat ke-9, kita baca bersama-sama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku marah. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanmu? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Tutuplah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Membaca ayat-ayat ini seringkali membingungkan. Perumpamaan yang Yesus katakan ini, mengapa Tuhan ini memuji bendahara yang tidak jujur? Ayat ke-8 dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Kok tidak jujur dipuji? Kita selalu mengajarkan untuk hidup jujur, baik terhadap anak-anak kita, di dalam sekolah minggu, bahkan kepada diri sendiri. Kita selalu mengingatkan diri kita untuk hidup jujur. Kok di sini seolah-olah diajarkan tidak jujur itu baik? Apakah arti perumpamaan ini? Apakah kita diajarkan untuk meniru bendahara ini, untuk meneladani bendahara ini, supaya kita bisa memakan milik orang lain? Kalau di dalam bahasa sekarang, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh bendahara ini? Korupsi. Dan itu bisa hukumannya hukuman mati itu ya. Bisa cukup besar nih masalahnya. Apa artinya perumpamaan ini, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya kita tidak menemukan kata-kata bahwa Yesus ikut memuji. Di dalam ayat 7 dikatakan, ayat 8 maksud kami,
Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Ini di dalam cerita perumpamaan. Namun Yesus sendiri hanya mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi Yesus sebetulnya tidak secara jelas memuji bendahara ini, namun Yesus hanya memakai sebagian dari apa yang ia lakukan untuk mengajar murid-muridnya, juga termasuk kita. Kelemahan kita, saudara-saudara, seringkali kita melihat orang dengan kacamata tertentu. Kalau kita melihat seseorang ada sesuatu kesalahan, lalu kita mengatakan, ya orang ini pasti demikian. Kalau kita melihat ada orang yang sekali berbohong, kita langsung mengecapnya dan mengatakan, ya inilah penipu. Dan segala yang ia lakukan, kita anggap tidak baik. Namun sebenarnya tidak demikian, saudara-saudara. Seseorang bisa saja berbuat salah, namun tidak berarti bahwa keseluruhan dirinya tidak memiliki kebaikan yang bisa kita tiru. Di dalam suatu ungkapan bahasa Tionghoa dikatakan, kalau 3 orang berjalan bersama-sama, mereka masing-masing bisa menjadi guru dari yang lain. 3 orang yang bersama-sama, pastilah ada satu yang dapat menjadi guru. Dari orang jahat pun sebenarnya kita dapat melihat hal-hal tertentu yang merupakan hal yang positif. Kita lihat di sini, saudara-saudara. Bendahara ini adalah bendahara yang tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Dikatakan di dalam ayat 1 bahwa bendahara ini menghamburkan milik tuannya. Dia dipercaya, dia diserahi, namun dia tidak memakai kepercayaan tuannya dengan benar. Tuan ini menyerahkan kepercayaan kepadanya, menyerahkan hartanya kepadanya untuk dikelola. Tapi bendahara ini menghamburkan. Dengan jelas, saudara-saudara, walaupun tidak dikatakan secara eksplisit di tempat ini, ia menghamburkannya untuk kepentingan diri sendiri. Dia memakainya untuk berfoya-foya mungkin. Dia tidak mengelolanya dengan baik. Dia memakainya atau mengambilnya untuk diri sendiri. Dia tidak jujur. Oleh sebab itu Tuhan yang mengatakan, pertanggungjawabkanlah apa yang kau lakukan. Berikanlah pertanggungan jawab atas urusanmu. Dan kemudian bendahara ini tidak saja tidak bertobat, tidak minta maaf, tidak minta ampun. Oh ya, saya salah, tolong diberi kesempatan yang lain. Enggak, malah lebih-lebih. Dia memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya dan bertanya, berapa hutangmu? 100 pikul gandum. Dia katakan, tulis surat hutang yang baru, 80 pikul. Dia bertanya kepada orang yang lain, berapa hutangmu? 100 tempayan minyak. Tulis surat hutang yang baru, 50 tempayan. Kalau di dalam ayat pertama dikatakan dia menghamburkan kekayaan tuannya untuk kepentingan diri sendiri, dia merupakan seorang yang tidak jujur. Dan sekarang di sini dia menunjukkan sifatnya yang tidak baik yang lain, yaitu dia tidak setia. Dia menghamburkan milik tuannya. Kali ini tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Yang berhutang 100 pikul minyak, 100 tempayan minyak, dibebaskan setengahnya. Yang berhutang 100 pikul gandum, dibebaskan 20%. Di
Di satu pihak kita lihat dia seolah-olah tidak menguntungkan diri sendiri. Namun motivasinya tidak benar kan? Dia berpikir kalau orang-orang yang saya ampuni ini merasa gembira, merasa senang, kelak mereka akan baik kepada aku. Jadi secara tidak langsung dia masih tetap menghaburkan milik tuannya untuk kepentingan diri sendiri. Kenapa tuannya memuji bendahara yang sedemikian? Tidak jujur, tidak setia, kok dipuji? Saudara-saudara, kalau saudara sebagai majikan memiliki seorang bendahara yang demikian, apa yang saudara lakukan? Oh ya, bendahara saya cukup pintar. Enggak kan? Apa yang saudara lakukan? Tadi saya dengar ada satu yang menjawab, dipecat. Oke, pecat. Setuju saudara-saudara? Kita dipecat sendiri. Memang sudah dipecat. Bendahara ini sudah dipecat. Bukannya mengatakan sudah dipecat. Tapi walaupun dipecat masih dipuji. Ya saudara-saudara, sebenarnya kita melihat bahwa bendahara ini masih ada hal positif. Kok iya? Apa positifnya saudara-saudara? Bendahara ini sangat cerdik di dalam menghadapi krisis. Dia dipecat. Dia tahu dia dipecat. Dan dia berpikir, mencangkul aku nggak kuat, mengemis aku mau. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Dia pakai kecerdikan. Dia tahu bahwa dia menghadapi krisis. Dia tahu bahwa dia menghadapi saat-saat yang menyulitkan. Dia tuh cukup cerdik, saudara-saudara. Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini mengatakan bahwa anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak Tuhan. Seringkali saudara-saudara, kita melihat kenyataan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Siapakah anak-anak dunia? Siapa yang dimaksud dengan anak-anak dunia, saudara-saudara? Kalau saya kasih multiple choice, kira-kira anak-anak dunia ini orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus atau anak-anak atau orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus? Belum mengenal. Oke. Lalu siapa anak-anak terang? Sudah mengenal. Yang sudah mengenal Yesus Kristus. Kita termasuk anak-anak dunia atau anak-anak terang? Harusnya terang, tapi gelap. Ya, remang-remang. Enggak, remeng-remeng. Remeng-remeng. Kita lebih pandai dari orang-orang dunia atau lebih lamban, lebih bodoh dari orang-orang dunia? Seharusnya lebih pandai. Namun seringkali kita lebih lamban. Kita nggak secepat bendahara ini, nggak secerdik bendahara ini di dalam menghadapi krisis. Ketika kita membaca ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita langsung datang pada kesimpulan pecah bendahara ini. Namun kita datang pada kenyataan bahwa kalau demikian, maka kita semua sudah dipecat. Kita yang harus dipecat, saudara-saudara. Betul? Siapa yang merasa saudara harus dipecat? Ada yang mau angkat tangan? Gak ada. Kita nggak ngaku kita mau dipecat. Namun kenyataannya, saudara-saudara, kita sama dengan bendahara. Karena hari ini, saudara-saudara,
kita menghamburkan kepercayaan Tuhan kepada kita. Apa yang kita miliki, saudara-saudara? Segala yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, termasuk hidup kita. Semua adalah pemberian dari Tuhan. Napas yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Saya sangat merasakan hal ini, saudara-saudara, karena saya baru saja mengalami suatu kecelakaan. Akhir bulan September, saya mengikuti satu meeting di Tulare. Ada yang tahu Tulare? Kira-kira 1 jam selatan Fresno. Saya menuju ke tempat itu pada Senin. Selasa pagi mengikuti seminar sepanjang hari. Kemudian Rabu siang seminar selesai jam 12. Kemudian saya siap untuk pulang. Saya hitung kira-kira 3 jam setengah saya bisa sampai di sini. Jadi saya hitung jam 4 saya akan sudah sampai di rumah. Saya mengendarai mobil saya, dan itu highway yang speed limitnya 70 mile per hour. Jadi saudara bisa bayangkan itu highway yang cukup lurus, gak banyak kendaraan, kendaraannya melaju dengan cepat sekali. Hanya two lane sebelah menuju ke utara, two lane menuju ke selatan. Saya menuju ke utara, saya ambil lane yang di dalam. Kena kendaraan mobil kecepatannya 70, ya mungkin lebih sedikit. Tiba-tiba tanpa saya sadari, tahu-tahu saya sudah keluar dari jalan, sudah ada di pinggir, hampir menabrak ke besi pembatas, dan saya sudah mulai menabrak tiang-tiang, untungnya plastik ya, menabrak pertama, kedua, entah keberapa. Dan waktu saya sadar saya sudah keluar dari jalan, sedikit panik mungkin, dan saya ingin kembali ke jalan, tanpa saya ketahui mobil saya malah lari ke kanan, keluar dari jalan sama sekali, keluar ke pinggir jalan sepasang. Untungnya saudara-saudara, mobil tidak terbalik, walaupun loncat, ada kira-kira trotoar setinggi sekian, mobil loncat keluar, gak ada mobil dari belakang. Jadi saya safe, loncat keluar. Begitu keluar, saya masih ingin starter lagi, gak jalan. Saya turun, ternyata roda kiri depan yang seharusnya demikian, roda akan demikian ya, menjadi demikian. Jadi stroke-nya itu patah karena kena trotoar. Saya call 911. Oh, luar biasa. Mereka langsung bisa mengetahui saya ada di mana. Tidak lebih dari 10 menit, kira-kira hanya 5 menit. Fire truck sudah datang, polisi datang. Saya masih berbicara dengan 911. Mereka sudah datang semua. Untung saya enggak luka-luka. Mobil boleh dikatakan hancur total. Saya enggak luka-luka, hanya tangan saya memar di sini karena airbag. Airbagnya keluar menghantam lengan saya. Ya tenang-tenang saja. 2 polisi fire truck datang. Saya berbicara dengan mereka, cari tow truck.
Mobil saya naik ke tow truck, pulang ke Semetil. Dari tempat kecelakaan sampai ke rumah 2,5 jam. Saya tenang-tenang saja. Sama sekali tidak merasakan apa-apa. Bawa mobil ke bengkel, saya serahkan ke bengkel dan pulang ke rumah. Begitu pulang sampai di rumah, saya nggak bisa bergerak. Shock. Di luar waktu berbicara dengan polisi dan lain-lainnya saya merasa I'm okay. Tapi begitu sampai di rumah langsung breakdown. Seolah-olah baru sadar bahwa sedikit saja perbedaan, saya nggak akan pulang ke rumah. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Walaupun itu jalan tidak terlalu ramai, namun kendaraan cukup cepat dan cukup banyak. 2 lane dari sisi kiri sampai ke sisi kanan. Nyebrang 2 lane begini, dari belakang nggak ketabrak mobil. Aman saja. Loncat melebihi trotoar, mobil tidak terguling. Semuanya hanya belas kasihan Tuhan. Saya tidak merasa saya cukup baik untuk diberi kesempatan tetap hidup. Namun saya merasakan bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Bagaimana kita memakai hidup kita, saudara-saudara? Bukan milikku, adalah pemberian Tuhan. Kita sering menganggap segala yang Tuhan berikan kepada kita, ya, take it for granted. Kepandaianku, talentaku, kedudukanku, semua ini karena aku bekerja keras, karena aku mampu. Keluarga aku bahagia karena aku tahu mengelola. Tidak, saudara-saudara. Sebenarnya segala yang kita miliki semata-mata pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tidak memelihara kita setiap saat, kita dapat kembali kepada Tuhan. Dua bulan yang lalu saya diminta untuk memimpin kebaktian penghiburan. Seorang yang berusia 80 tahun. Hari Selasa masih pergi main golf. Setelah main golf bersama anak-anaknya, putranya, setelah golf pergi makan sama-sama. Sehat-sehat. Kemana-mana masih setir sendiri, usia 80 tahun. Hari Kamis, ketika anaknya datang ke rumahnya lagi, menemukan ayahnya sudah pergi waktu tidur. Memang di satu pihak merupakan suatu berkat, ya. Tanpa penderitaan, tanpa sakit, kembali kepada Tuhan pada waktu tidur. Namun hal ini juga mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini betapa rapuhnya. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita, segala yang kita miliki adalah nol besar. Apapun yang kita miliki adalah pinjaman, bukan milik kita, tapi milik Tuhan kita. Dan kita sering seperti bendahara ini, saudara-saudara, menghambur-hamburkan pemberian Allah kepada kita. Saya terus berpikir, kalau Tuhan memberikan hidup kepada saya dan tidak mengambil hidup saya di highway,
apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan. Bendahara ini cerdik, saudara-saudara. Tidak saja dalam menghadapi krisis, tapi dia cerdik, tahu bagaimana memakai yang ia bisa pakai. Ia sangat cerdik dalam menggunakan mamon. Mamon berarti kekayaan, berarti segala yang kita miliki. Dia tahu dia masih mempunyai wewenang untuk memakai yang ia miliki, yang diserahi kepadanya. Dia bertanya kepada orang yang hutang kepada tuannya, berapa hutangmu? 100 tempayan minyak. Dia bebaskan setengahnya. Berapa hutangmu? 100 pikul. Dia bebaskan sebagian. Tulis dalam. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Bagaimana kita memakai wewenang yang Tuhan berikan pada kita? Saya sering lihat orang sebaliknya, gitu ya. Seperti pemungut cukai orang Yahudi. Kita tahu bahwa pemungut cukai orang Yahudi dibenci karena dia memungut cukai lebih daripada yang seharusnya. Seharusnya bayar pajak $100, dia katakan 120, yang 20 masukkan. Bahkan dia ambil 120, yang 30 masuk kantong, yang diserahkan ke kas cuma 90. Orang ini memiliki kecerdikan yang lain. Dia bukan memeras, tapi ia menaruh belas kasihan, walaupun motivasinya tidak benar. Namun dia tahu apa yang perlu ia lakukan. Dia tahu mamon tidak jujur. Apa artinya mamon tidak jujur? Artinya mamon tidak bisa diharapkan. Mamon tidak bisa disadari. Mamon tidak kekal. Dalam mempersiapkan tema untuk korban ini, saudara-saudara, saya pikir tema apa yang tepat? Akhirnya saya datang pada tema investasi yang pasti. Di dalam dunia ini tidak ada investasi yang pasti. Setiap investasi selalu ada untung ruginya, kan? Setiap investasi bagaikan suatu pertaruhan. Mungkin untung, mungkin rugi. Namun Yesus mengajarkan suatu investasi yang pasti untung. Investasi yang pasti untung ini ialah memakai mamon yang tidak jujur untuk diinvestasikan pada hal yang kekal. Menggunakan mamon yang tidak jujur supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kita diterima di dalam kemah abadi. Bukan menginvestasikan mamon di dalam dunia yang penuh perubahan dan tidak kekal, namun menginvestasikan mamon dalam dunia yang abadi. Kita menginvestasikan mamon yang berubah, yang tidak jujur, yang tidak dapat disadari, yang tidak dapat diharapkan untuk hal-hal yang kekal, yang abadi di dalam hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan, saudara-saudara? Saya akan mengajak saudara untuk melihat 4 hal. Mamon apa yang kita miliki, saudara-saudara? Yang pertama adalah waktu kita. Tuhan memberikan pada kita setiap orang 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Setiap orang. Bagaimana kita memakai waktu kita?
Ada orang yang memakai waktunya hanya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Ada yang memakainya untuk perusahaannya, ada yang memakainya untuk negara. Namun saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk memakai waktu kita untuk Tuhan. Memakai waktu kita untuk hal yang kekal. Berapakah waktu yang kita pakai untuk kita berdoa pada Tuhan, untuk membaca firman-Nya? Berapakah waktu yang kita pakai untuk mengabarkan Injil, untuk melayani orang-orang lain? Berapakah waktu yang kita pakai untuk kita melayani di dalam gereja Tuhan? Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini 33 tahun setengah. Namun pengaruhnya melebihi semua orang yang pernah hidup di dalam dunia ini. Nilai hidup seseorang tidak tergantung berapa usianya waktu ia meninggal. Namun nilai hidup sangat tergantung pada apa yang ia berikan untuk orang lain di dalam hidupnya. Kita boleh katakan, Yesus walaupun hanya melayani 3 tahun lebih, namun yang ia berikan melebihi orang-orang lain yang mungkin memberikan 30 tahun. Pengaruhnya melebihi semua. Karena saudara-saudara, Yesus memakai waktunya untuk hal-hal yang kekal. Berapakah investasi waktu kita untuk hal-hal yang kekal kalau kita bandingkan dengan untuk hal-hal yang secure, untuk kepentingan pribadi kita? Yang kedua, saudara-saudara, kita memiliki persahabatan. Bagaimana kita memakai persahabatan kita? Hanya untuk hal-hal yang dunia, untuk kepentingan naik pangkat, tambah gaji, atau kita pakai persahabatan kita untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan? Adakah kita memakai persahabatan kita untuk memperluas kerajaan Allah? Tuhan Yesus memberikan kepada kita contoh yang jelas. Yang bersahabat dengan Nikodemus, yang menunggu kedatangan perempuan Samaria di tengah hari di tepi sumur. Walaupun di dalam kesibukannya, Tuhan Yesus berhenti dan melihat Sakius yang ada di atas pohon. Tuhan Yesus menghampiri kedua murid yang berjalan dengan sedih di perjalanan Emmaus. Tuhan Yesus tidak melupakan pribadi-pribadi satu persatu. Waktu yang kita miliki memang tidak banyak, saudara. Namun kalau waktu yang kita miliki kita pakai di dalam memperhatikan persahabatan, koneksi, hubungan kita dengan sesama, akan mendatangkan suatu hasil yang luar biasa. Kemampuan yang kita miliki, saudara-saudara, dapat kita pakai untuk diri kita. Kepandaian yang kita miliki, keterampilan yang kita ada, namun saudara-saudara, seorang yang memiliki hidup Kristus, kita memakai kemampuan yang kita miliki untuk hal-hal yang kekal. Tekad, iman, keberanian, segala yang kita miliki berasal daripada Tuhan dan merupakan pinjaman Tuhan. Tuhan meminjamkan kepada kita semua yang kita miliki untuk kita kelola demi kemuliaan namanya.
Namun seringkali kita hanya memakai yang Tuhan berikan pada kita demi kemuliaan kita. Aku dapat melakukan ini, aku dapat melakukan itu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, materi yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki. Bagaimana kita memakai uang kita? Seringkali di gereja dikatakan, ya persembahan perpuluhan. Perjanjian Lama mengajarkan kita demikian, saudara-saudara. Namun kalau kita memperhatikan Perjanjian Lama, bangsa Yahudi memberikan bukan perpuluhan, lebih daripada itu. Mereka selain memberikan perpuluhan, mereka masih memiliki persembahan-persembahan yang lain. Dan kalau sudah perinci, sudah akan merasa heran bahwa ternyata walaupun mereka memberikan persembahan yang demikian banyak, mereka tidak kekurangan. Di dalam Perjanjian Lama, kita melihat bahwa bangsa Yahudi tidak pernah menderita karena kekurangan materi. Mereka menderita karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka menghadapi musuh karena mereka jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu di dalam surat Malaki dikatakan, cobalah, persembahkan apa yang patut kau persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasih, kalau kita menyadari bahwa hidup ini milik Tuhan, maka segala materi dengan sendirinya tidak akan merasa sulit untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita memakai mamun yang tidak jujur ini, saudara-saudara? Waktu kita, persahabatan kita, kemampuan kita, materi kita. Indah, namun tidak kekal. Dan suatu hari Tuhan katakan, semua itu tidak lagi dapat menolong kita. Kecuali kita tahu menginvestasikannya dengan tepat. Saat kita memilikinya, waktu kita ada, pakailah segala yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan menerima kita di dalam kemahnya yang abadi. Saudara-saudara, jangan seperti bendahara. Nanti kita dipecat. Tapi pakailah yang Tuhan berikan kepada kita untuk hal yang abadi. Mari kita berdoa. Kami tidak pendeta tinggi untuk mengambil doa. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih atas firman yang Engkau telah wahyukan, Tuhan, dan juga yang pada sore hari ini Kau cerahkan kepada kami melalui pemberitaan oleh hamba Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau peduli kepada kami. Engkau mau supaya kami tidak melewati dan atau menggunakan hidup serta segala berkat fasilitas yang Engkau berikan kepada kami secara sia-sia. Engkau hendak menghindarkan kami dari suatu kekecewaan yang dalam, agar jangan sampai ketika kami mengakhiri hidup kami di dunia ini, ternyata
kami tidak punya sahabat yang menyambut kami di dalam kekekalan. Terima kasih karena Engkau memberikan firman memberitahukan bahwa orang yang tidak peduli Tuhan, orang-orang dunia yang tidak mengenal dan tidak mengalami anugerah-Mu, bahkan mereka mengerti bagaimana memanfaatkan fasilitas, bagaimana memanfaatkan wewenang, bagaimana memanfaatkan pesona uang untuk mencadangkan suatu hari depan untuk dirinya. Tuhan, berilah kami kebijaksanaan dan kecerdikan rohani yang jauh lebih dalam dari kecerdikan anak-anak dunia yang cuma memikirkan hal-hal yang bersifat sementara. Kiranya firman Tuhan yang pada sore hari ini telah diuraikan boleh membuat kami bukan cuma mengerti, tapi juga tertegur. Karena mestinya kami masing-masing adalah bendahara yang sudah lama dipecat. Karena kami tidak sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam mengelola milik yang Engkau titipkan kepada kami. Lebih banyak kami pakai untuk diri kami. Kalaupun kelihatannya dipakai untuk Engkau, kadang-kadang itu hanya suatu tradisi, suatu kebiasaan, karena kami terikat di dalam suatu tatanan gereja atau tata upacara ibadah di mana kami ada bagian harus memberi persembahan, tapi hati kami belum tentu ikut secara itu. Tuhan, beri kami hikmat lebih dalam bagaimana mengikat persahabatan dengan Engkau dengan menggunakan uang, dengan menggunakan talenta, dengan menggunakan waktu dan semua fasilitas yang ada dalam dunia ini. Terima kasih. Kami mengucap terima kasih Kau telah mengutus Pendeta David Nugraha untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami juga mengucap syukur bersama dengan beliau atas pemeliharaan yang penuh dengan anugerah dan keajaiban, sehingga beliau boleh luput dari kecelakaan yang menimbulkan cedera. Bahkan beliau bukan boleh pulang dengan keluarga, melainkan tetap boleh melayani jemaat Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu untuk Pendeta David sekeluarga di dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, juga untuk kedua anaknya. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.